Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, memperkenankan kita untuk hadir di majelis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah, di antara taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan keutamaan bagi majelis ilmu dan majelis zikir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan lebih mengenal salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak pernah surut dan mundur di dalam menyampaikan kebenaran, seorang sahabat yang mulia, di antara salah seorang yang as-sabiqin al-awwalin, yang pertama kali masuk Islam dan banyak menyaksikan peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Dzar radhiyallahu an, beliau masuk Islam di kota Makkah sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkannya untuk kembali ke kampungnya, ke suku Ghifar, untuk berdakwah di sana sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, baru kemudian Abu Dzar dan beberapa orang dari sukunya ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hidup di masa Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu anhum ajma'in, dan beliau wafat di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Beliau warna kulitnya putih kecoklatan, sangat besar tubuhnya, sangat besar badannya, janggutnya lebat, dan beliau radhiyallahu an adalah tokoh yang ditokohkan dan imam yang dikemukakan di dalam zuhud, kejujuran, ilmu dan amal. Beliau yang selalu menyampaikan kebenaran dan tidak pernah surut, tidak pernah mundur, tidak pernah dia merasa segan di dalam menyampaikan kebenaran ini. Dan juga beliau ikut serta di dalam peperangan menguasai Al-Aqsa, Baitul Maqdis, di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beberapa riwayat menyebutkan tentang nama beliau yang ma'ruf adalah dengan nama Jundub bin Junadah, yang ma'ruf dengan nama Jundub bin Junadah. Namun ada yang mengatakan Jundub bin Sakan, ada yang mengatakan Burair ibnu Junadah, ada yang mengatakan Burair bin Abdullah. Namun Jundub bin Junadah di antara yang paling ma'ruf tentang penamaan beliau, ya, karena Abu Dzar ini di antara sahabat yang lebih populer kunyahnya ketimbang namanya. Siapa lagi yang terkenal dengan kunyahnya ketimbang namanya? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terkenal dengan kunyahnya, bukan namanya. Juga Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau dikenal dengan kunyahnya, nampung kami
Di saat itu saya beserta mereka, saya bertemu dengan seorang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutusnya di atas agamamu. Ini riwayat dalam Sahih Muslim mengatakan seperti itu. Laqitu rajulan yaz'umu anna Allah arsalahu ala dinik. Aku menemui seseorang yang dia mengatakan bahwa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agamamu. Ini menunjukkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu an sebelum dia masuk Islam sudah tidak menyembah berhala. Ya, sebelum masuk Islam sudah tidak menyembah berhala. Kemudian Abu Dzar bertanya, apa kata orang tentang orang tersebut? Maka kata Unais, saudara Abu Dzar mengatakan, mereka mengatakan innahu syair wa sahir wa kahin. Dia dikatakan sebagai seorang penyair, tukang sihir, dukun. Dan Unais ini seorang penyair. Saudaranya Abu Dzar ini seorang penyair. Dia mengatakan, qad sami'tu qaul al-kuhan fama yaqulu biqaulihim wa qad wada'tu qawlahu ala aqra'i asy-syi'r fa wallahi ma yalta'imu lisanu ahadin annahu syi'r wallahi innahu la sadiq wa innahum lakathibun. Kata Unais, saya mendengar apa yang diucapkan oleh para dukun, dan apa yang diucapkan bukanlah dari ucapan seorang dukun, dan telah saya sesuaikan apa yang dia ucapkan dengan kaidah-kaidah sastra dan syair, dan demi Allah tidaklah seorang penyair pun bisa mengucapkan seperti apa yang diucapkannya. Demi Allah dia adalah orang yang benar dan mereka lah yang berbohong. Kemudian kata Abu Dzar, apakah engkau mau memenuhi kebutuhanku di rumah sampai aku pergi menemuinya? Maka Unais pun mengatakan iya. Maka dan Unais berpesan, fakun min ahli Makkah ta'ala hadharin fa innahum qad syanafu lahu wa tajahamu lah. Jika kamu sampai di kota Makkah, hati-hati, waspada, karena orang ini dimusuhi oleh penduduk kota Makkah, dihina dan dicela. Maka aku pun pergi ke kota Makkah, dan kemudian aku mencari orang yang paling lemah yang ada di kota Makkah. Tujuannya adalah mencari orang yang paling lemah ini supaya tidak dijadikan masalah. Karena kalau dia bicara dengan orang yang dhaif, orang yang lemah, maka insya Allah dia lebih selamat ketimbang dia bicara dengan orang yang kuat yang mungkin bisa memukulnya, merendahkannya, menghinanya dan sebagainya. Sampai kemudian aku bertemu dengan salah seorang yang saya anggap sebagai salah seorang yang lemah di antara mereka. Aku pun bertanya, katanya di sini ada orang yang dikatakan sabi, yang keluar dari agama nenek moyangnya. Siapa dia? Maka ternyata orang lemah yang saya tanya ini pun mengatakan dengan suara yang lantang di sekitaran kota Makkah, ini ada orang sabi yang keluar dari agama nenek moyangnya. Malah Abu Dzar yang ditunjuk seperti itu. Maka semua orang yang ada di sekeliling Abu Dzar mengambil batu, mengambil segala, memukuli Abu Dzar sampai pingsan. Sampai Abu Dzar radhiyallahu an pingsan. Kemudian ketika aku sadar, aku bangun, aku melihat wajahku ka'anni nusbu ahmar. Aku seperti berhala yang berwarna merah karena berlumuran darah wajahnya. Kemudian aku mendatangi air Zam-Zam, aku membersihkan wajahku, membersihkan tubuhku, dan aku minum. Kemudian aku masuk ke Ka'bah, dan sampai di sana aku tinggal sekitaran Ka'bah ini kurang lebih 30 hari. 30 hari di Ka'bah. Aku tidak memiliki makanan apapun, minuman apapun, kecuali aku minum air Zam-Zam. Tidak makan apapun selama 30-an hari ini, cuma minum air Zam-Zam. Sampai aku menjadi gemuk, sampai perutku melipat-lipat, kata Abu Dzar. Sedangkan aku tidak makan apapun, tidak makan daging, tidak makan apa, cuma minum air Zam-Zam. Kemudian di suatu malam bulan purnama, ketika di suatu malam bulan purnama dan penduduk kota Mekah semuanya pada tertidur, ada dua orang wanita yang tawaf keliling Ka'bah. Setiap mereka melewatiku, karena Abu Dzar ada di situ, mereka selalu berhenti di dua berhala yang bernama Isaf dan Nailah. Berhala ini satu berhala jantan, satu berhala betina, laki dan perempuan. Berhala laki dan perempuan, sosok laki-laki dan wanita. Yang menurut mitosnya orang-orang Mekah, Isaf dan Nailah ini laki-laki dan wanita yang berzina di sekeliling Ka'bah, kemudian dikutuk jadi batu.
Ya, ini mitosnya orang-orang Mekah pada saat itu. Maka kemudian aku berkata kepada dua orang perempuan itu ketika berdoa meminta kepada Isaf dan Nailah, nikahkan saja dua berhala ini. Ya, nikahkan saja. Jadi maksudnya mengolok-olok mereka karena Abu Dzar tidak menyembah berhala. Nikahkan saja. Mereka pun kesal dengan apa yang diucap oleh Abu Dzar. Mereka pergi tawaf lagi. Setiap melewatiku lagi, Abu Dzar mengatakan, coba lihat berhala ini, kemaluannya dari kayu katanya. Iya. Jadi menghina berhala itu terus sampai perempuan itu ngomel-ngomel dua orang wanita ini sampai mengatakan laukana hauna ahadun min anfarina. Andai kata ada di antara laki-laki kita yang masih bangun pada jam segini untuk menghabisi orang ini, maka dua wanita itu pun pergi. Ketika dia pergi sambil ngomel seperti ini, ternyata mereka berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kedua wanita ini, "Malakuma? Kalian kenapa?" Wanita ini tidak mengenali Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Wanita itu mengatakan, "As-sabi'u bainal ka'bati wa astariha." Ada orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Sabi itu istilah kalau di dalam Islam, keluar dari Islam namanya murtad. Ya, di kalangan bangsa Makkah ini orang dikatakan sabi kalau keluar dari ajaran nenek moyangnya. Sabi bainal ka'bati wa astariha. Ada orang murtad ini di antara Ka'bah dan sekitarnya. Maqala lakuma, emang apa yang dia ucapkan kepada kalian? Qala lana kalimatan tamla'ul fam. Dia mengucapkan kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan lagi. Luar biasa kurang ajarnya terhadap berhala-berhala kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri Ka'bah. Kemudian beliau mengusap, mencium Hajar Aswad dan kemudian tawaf dan kemudian salat bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian aku menghampirinya dan aku yang pertama mengucapkan salam kepada beliau, assalamualaikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan waalaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Mimman anta? Kamu dari mana? Maka aku mengatakan min Ghifar. Dari Ghifar. Setelah Nabi SAW mendengar dia menjawab dari Ghifar, Nabi SAW meletakkan tangannya di atas keningnya. Kata Abu Dzar, kariha anni intamaitu ila Ghifar. Sepertinya Nabi enggak suka saya mengatakan saya dari Ghifar. Karena suku Ghifar ini suku preman. Ya, Ghifar ini suku preman yang kerjaannya, profesinya adalah pembegal barang rombongan dagang yang berangkat dari kota Mekah atau ke kota Mekah. Jadi pembegal, preman. Ketika dia mengatakan saya dari Ghifar, Nabi megang kepala. Astagfirullah, ini Ghifar nih. Ya, preman. Kemudian ketika aku ingin menyentuh tangan beliau, ditepis oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW bertanya, "Mata kunta hauna? Sejak kapan kamu di sini?" Kurang lebih 30 hari, 30 malam. Nabi SAW bertanya, "Man kana yut'imuk?" Kamu dijamu oleh siapa? Siapa memberi makan kepadamu? Maka kata Abu Dzar, "Ma kana li ta'amun illa ma'u Zamzam." Saya tidak makan apapun, saya cuma minum air Zamzam. Fasamintu hatta takassarat aknu baiti, aknu batni. Saya tidak makan apapun, saya cuma minum air Zamzam sampai saya gemuk seperti ini, kata Abu Dzar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha mubarakatun wa innaha ta'amu ta'min." Bahwa air Zamzam ini air yang penuh berkah. Air Zamzam adalah juga makanan. Air Zamzam juga makanan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Izinkan aku ya Rasulullah untuk menjamunya malam ini." Maka Rasulullah SAW mengizinkan. Nabi SAW dan Abu Bakar pun pergi bersama Abu Dzar ke rumah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar membuka pintu rumahnya, Abu Bakar memetikkan segenggam zabib. Dia mengambilkan segenggam zabib dari Taif, apa namanya, kismis. Ya, dia mengambilkan kismis dari Taif dan disajikan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar, "Fakana dzalika awwalu ta'amin akaltuhu biha." Ini makanan pertama yang saya konsumsi, ya, setelah sebulan minum air Zamzam. Kemudian aku tinggal berapa lama di sana sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inni qad ujihtu ila ardin dhati nakhlin wa la ahsabuha illa Yathrib fa hal anta muballighun anni qaumak la'alla Allahu an yanfa'ahum bika wa ya'juraka fihim. Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke suatu negeri yang penuh pohon kurma, yang banyak pohon kurma di sana. Dan saya duga itu adalah kota Yathrib, kata Nabi SAW, yaitu kota Madinah. Apakah kamu mau pulang ke kaummu untuk menjadi mubaligh bagi kaummu, untuk menjadi dai di sana, menyampaikan risalahku ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi mereka denganmu dan memberikan pahala untukmu karena Islamnya mereka. Maka aku pun pulang menemui saudaraku Unais, dan kemudian dia bertanya kepadaku, apa yang kamu perbuat? Maka aku mengatakan bahwa aku masuk Islam, aku membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Unais, saya tidak benci dengan agamamu, saya menyukai agamamu, maka aku pun akan masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kami pun mendatangi ibu kami, dan ibu kami pun kami katakan bahwa kami telah masuk Islam dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ibu kami pun masuk Islam bersama kami. Kemudian Abu Dzar membawa risalah ini kepada kaumnya, kepada suku Ghifar, sehingga sebagian dari suku Ghifar masuk Islam, dan mereka dipimpin oleh Khifaf bin Ima bin Rukhsah al-Ghifari. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ketika selesai peristiwa perang Badar, perang Uhud, maka datanglah suku Ghifar, beberapa orang dari suku Ghifar, diantaranya Abu Dzar, ke kota Madinah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berbarengan dengan suku Aslam. Ada suku Ghifar dan suku Aslam berbarengan ketika masuk ke kota Madinah, dan mereka mengumumkan bahwa mereka masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menyatakan keislamannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghifaru ghafarallahu laha wa aslamu salamahallah." Suku Ghifar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Suku Aslam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perdamaian bagi mereka. Hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang terdapat dalam Sahih Muslim. Adapun dalam Sahih Bukhari, dalam sahihnya ini diriwayatkan, kalau tadi dari Abu Dzarnya sendiri, ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyampaikan bahwa ketika Abu Dzar mendengar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada saudaranya Unais, pergilah kamu ke Mekah dan cari tahu tentang orang yang mengatakan dirinya menerima berita dari langit, dan dengarlah apa komentar kaumnya, apa yang dia ucapkan, kemudian datanglah kepada aku. Maka saudaraku pun pergi ke kota Mekah. Dia mendengar apa yang diucapkannya, kemudian pulang menemui Abu Dzar. Kemudian aku bertanya, apa yang diajarkan? Kata saudara Abu Dzar, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq wa kalaman ma huwa bisyi'r. Aku melihat dia mengajarkan akhlak yang mulia, dan dia mengucapkan kalimat yang bukanlah syair, itu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kata Abu Dzar, ma syafaitani mimma arat, engkau tidak mencukupkan berita informasi untukku. Maka Abu Dzar pun menyiapkan bekalnya, membawa wadah air, dan kemudian dia berangkat ke kota Mekah. Ketika sampai di masjid, dia mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menemuinya, dan dia tidak mau bertanya kepada siapapun. Ini mungkin sebagaimana Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari selalu menjamak riwayat ini dan itu, menjamak, menggabungkan riwayat, dan bisa jadi ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma setelah kejadian kemarin, ya, kejadian tadi ketika Abu Dzar bertanya dan kemudian dipukuli, kemudian dia tidak lagi bertanya kepada siapapun sampai di waktu malam, ya, sampai beberapa hari. Setelah selang beberapa hari, dia dilihat oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Ali melihat ini orang asing, bukan orang Makkah. Ketika dilihat oleh Ali, diikuti oleh Ali, dan kemudian tidak saling bertanya satu dengan yang lainnya, sampai di pagi hari diperhatikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia mengambil girbahnya, wadah air itu, dia mengisi air Zam-Zam, kemudian dia di masjid, terus demikian sampai suatu hari
Ali bin Abu Thalib menawarkan kepada Abu Dzar untuk makan di rumahnya. Diajak oleh Ali bin Abu Thalib, kemudian makan di rumahnya, dan itu berlangsung kurang lebih 3 hari. Dan satu dengan yang lainnya tidak saling bertanya. Ali tidak bertanya, tamunya juga tidak bertanya. Sampai ketika selang 3 hari, maka Ali bertanya, "Ala tuhaddithuni man ladzi aqdamak?" Kenapa kau tidak menyampaikan kepadaku kenapa engkau datang ke kota Mekah ini? Maka kemudian Abu Dzar berkata, "In a'taitani ahdan wa mitsaqan latarsudannani fa'alt." Jika kamu mau berjanji kepadaku dan kau memegang janjimu, saya akan menyampaikan berita ini. Maka Ali pun mau. Kemudian Abu Dzar menyampaikan bahwa saya ingin mencari Nabi Muhammad SAW, mencari seseorang yang katanya mengaku Nabi di sini. Maka Ali bin Abu Thalib mengatakan, "Fa innahu haq wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Benar, memang ada, dan dia memang benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di pagi hari kamu ikuti aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga dijamaahkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari. Bisa jadi setelah apa yang disampaikan oleh Abu Dzar kepada Ali bin Abu Thalib, Ali menyampaikan kepada Rasulullah, yang akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar menemui Abu Dzar di Ka'bah pada saat itu di pagi harinya, sesuai dalam Sahih Muslim. Maka di pagi harinya pun Abu Dzar menemui Rasulullah SAW bersama Ali bin Abu Thalib, dan kemudian mendengar apa yang disampaikannya, dan kemudian beliau masuk Islam dan belajar kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi SAW berpesan kepada Abu Dzar, "Irji' ila qaumik fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri." Pulanglah kamu ke kaummu sampai kamu mendengar kemenanganku atau mendengar hijrahku. Ketika mendengar tentang aku bahwa Allah telah memuliakan dan memenangkanku, kamu datang. Kemudian kata Abu Dzar, "Wallahi walladzi nafsi biyadihi la asrakhanna biha baina dhahranihim." Demi Allah ya Rasulullah, saya akan mengumandangkan Islamku, mengumumkan keislamanku di depan seluruh penduduk kota Mekah. Maka dia pun mendatangi masjid, menjadi Masjidil Haram, dan dengan suara yang lantang dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah langsung mengerumuni Abu Dzar, memukuli dia sampai berdarah-darah. Kemudian ada Al-Abbas. Siapa Abbas? Mama Rasulullah SAW. Abbas melihat hal itu, Abbas menutupi tubuh Abu Dzar dengan mengatakan, "Wailakum, alasum ta'lamuna annahu min Ghifar?" Kenapa kalian memukulinya? Bukankah kalian tahu dia dari suku Ghifar? Bukankah barang dagangan kalian berangkat ke negeri Syam melalui kampungnya dia? Ya, tahu ini suku Ghifar, jangan macam-macam. Ya, biasa suku preman. Barang dagangan kalian ke negeri Syam melalui kampungnya dia. Selamatkan dia, jangan sampai kalian mengganggunya. Kemudian saya pun dibiarkannya. Besoknya saya melakukan hal yang serupa, dipukul yang sama. Al-Abbas bin Abdul Muttalib pun yang melindungiku. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Dzar radhiyallahu an, beliau memiliki banyak keagungan dan kemuliaan. Beliau dikenal akan wara' dan zuhudnya. Ya, bagaimana kesederhanaan hidupnya dan dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana beliau menyampaikan kebenaran ini di hadapan umat manusia. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dari hadis Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu an. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma aqallatil ghabra'u wala adhallatil khadra'u min rajulin asdaqa min Abi Dzar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pernah bumi itu dipijak oleh seseorang, langit menaungi seseorang yang lebih jujur melebihi Abu Dzar. Ini menunjukkan keutamaan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini hasan li ghairihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan beberapa wasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Di antara inti wasiat itu adalah tegar dan tegas menyampaikan kebenaran. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in." Kekasihku memerintahkanku, mewasiatkan kepadaku dengan 7 hal. Beliau menyampaikan dengan kata khalil. Khalil itu
Artinya kekasih yang khusus, kekasih yang tidak ada tandingannya, itu khalil. Karena dalam bahasa Arab kekasih itu bisa berarti habib, itu juga kekasih. Habibullah, kekasih Allah. Tapi khalilullah itu hanya 2 orang, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar Habibullah, tapi Khalilullah. Jika ada yang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Habibullah, dia telah menurunkan derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau Khalilullah, lebih tinggi lagi. Maka Abu Dzar mengatakan, saya diberi wasiat dengan 7 perkara. Amarani bihubbil masakin wad dunuwi minhum. Aku diperintahkan untuk mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Subhanallah, ini diantara hal yang tidak mudah dilakukan. Karena kita bangganya dekat sama orang miskin atau orang kaya. Wah, dengan orang kaya. Nggak mungkin kita berbangga, saya dekat dengan fulan. Ya, tapi nama orang-orang fakir, orang-orang miskin. Namun kalau kenal dengan pejabat, dengan orang kaya, wah, ya, ini ada nomor teleponnya ada di saya nih. Ya kan? Kalau kebetulan lagi nelpon, langsung di loudspeaker nih. Ya, nih, dengar nggak suara Pak siapa nih? Itu kan? Senang dengan dekat dengan orang kaya. Namun Nabi SAW berpesan, amarani bihubbil masakin wad dunuwi minhum. Aku diperintahkan untuk mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fauqi. Aku diperintahkan untuk melihat kepada orang yang ada di bawahku, bukan melihat orang yang ada di atasku. Dalam hal apa? Dalam hal nikmat. Dalam hal nikmat dunia. Nikmat dunia ini melihat ke bawah, jangan melihat ke atas, supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah. Jika kita melihat dunia ini selalu ke atas, maka kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Ya, dalam hal apapun, dalam hal apapun. Dalam nikmat dunia, lihat kepada orang yang di bawah kita. Kesehatan, kita merasa sakit, ada yang jauh lebih sakit dari kita. Ya, kenikmatan apakah kendaraan, rumah tinggal, pasangan, apapun itu bentuknya, pekerjaan, jangan pernah melihat ke atas, melihat ke bawah. Alhamdulillah ya Allah, Allah masih memberikan kepadaku seperti ini. Terus seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyampaikan, wa amarani an asilar rahima wa in adbarat. Aku diperintahkan untuk menyambung silaturahim, walaupun yang saya sambung kerabatku yang saya dekati enggan untuk saya datangi. Ini diantara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambung silaturahim walaupun kerabat yang kita datangi tidak suka. Karena memang menyambung silaturahim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal wasilu man yukafi. Bukanlah menyambung silaturahim itu membalas. Maksudnya membalas itu begini. Saudara kita datang menjenguk kita, kemudian kita membalas dengan datang menjenguk kepada orang tersebut. Namun orang yang menyambung silaturahim adalah yang memutus kepada kita kemudian kita sambung. Ada kerabat kita sudah lama tidak datang, tidak menyapa, bahkan kita mengetahui mungkin dia berburuk sangka kepada kita atau tidak suka dengan keluarga kita, datang, jenguk, temui mereka walaupun dia tidak suka. Bawa hadiah, ya, bawa oleh-oleh buat mereka. Wa in adbarat wa amarani an la as'ala ahadan syai'an. Dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk tidak minta apapun kepada siapapun. Tidak minta apapun kepada siapapun. Ini diantara pesan Nabi SAW. Tidak minta apapun kepada siapapun. Jadi mengajarkan kita untuk memiliki iffah, harga diri. Ya, tidak menengadahkan tangan kepada manusia, tapi menengadahkan tangan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amarani an aqula bil haqq wa in kana murran. Nabi SAW memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Menyampaikan hal hak walaupun pahit. Memang kalau menyampaikan kebenaran lagi manis-manisnya enak, ya. Tapi mempertahankan kebenaran di saat kebenaran itu dimusuhi, di saat kebenaran itu dibenci, inilah ujian. Dan manusia dan ulama kita, ulama-ulama kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal ini. Ya. Jika mereka berbaur dengan kemunkaran yang ada, hanyut dengan kemunkaran yang ada, maka itu wajar, umum, banyak yang model seperti itu.
Ya, karena memang kebenaran ini berat untuk dipertahankan. Namun menyampaikan kebenaran di saat kebenaran itu ketika disampaikan pahit menyebabkan resiko yang buruk bagi yang ceramah. Ini ceramah disuruh ingin menyampaikan sesuatu, tapi dia isi ceramahnya menyinggung sana singgung sini, ya, menyampaikan yang hak ini, mengingatkan yang munkar, namun resikonya nggak diundang lagi. Gimana? Sampaikan kebenaran, ya, tidak masalah. Karena amanah al-haq ini amanah yang Allah bebankan di pundak semua mereka orang-orang yang berilmu, yang diberi amanah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahud, melaknat Bani Israel karena mereka kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu ya'malun. Mereka tidak mengingkari kemunkaran yang terjadi di antara mereka. Sangat buruk apa yang mereka perbuat. Mereka tidak mengingatkan kemunkaran yang terjadi di antara mereka, mendiamkan kemunkaran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa amarni an la akhafa fillahi laumata laim. Dan aku diperintahkan untuk la akhafa fillahi laumata laim, tidak pernah takut di dalam membela agama Allah dari celaan mereka-mereka yang mencela. Di dalam membela agama Allah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita membaca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum diutus sebagai seorang nabi dan rasul dikenal dengan sebutan Al-Amin, yang jujur, yang terpercaya, As-Sadiqul Amin. Karena memang beliau sallallahu alaihi wasallam orang baik. Namun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan kebenaran yang bertentangan dengan ajaran kaumnya, ajaran nenek moyangnya, di saat itulah berubah dari Al-Amin menjadi Kadzdzab. Dari yang orang yang paling benar dan yang paling jujur yang bisa dipercaya, langsung dituduh sebagai seorang pendusta, sebagai tukang sihir, sebagai orang gila, sebagai dukun, dan yang lain sebagainya. Jika kepada sosok yang paling sempurna akhlaknya seperti ini, maka kita pun yang berusaha untuk semisi dan sevisi dengan beliau sallallahu alaihi wasallam pasti mendapatkan hal yang mirip dan serupa. Ya, pasti. Sebagaimana kata Waraqah bin Naufal radhiyallahu an, "Ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi." Tidaklah seseorang membawa risalah seperti yang kamu bawa, pasti dia akan dimusuhi. Membawa risalah tauhid, menegakkan sunnah, melawan kesyirikan, melawan bid'ah, pasti akan mendapatkan perlawanan dan permusuhan. Wa amarani an ukthira min qawli la haula wala quwwata illa billah. Dan aku diperintahkan untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahunna min kanzin tahta al-'arsy. Karena itu di antara perbendaharaan yang ada di bawah arsy. Riwayat ini disebut oleh muhakkiknya sebagai riwayat yang sahih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat kepadanya, sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim dari hadis Al-Ahnaf bin Qais. Beliau mengatakan, ketika aku mendatangi kota Madinah, aku mendapati satu halaqah yang penuh dengan orang-orang Quraisy. Kemudian datanglah seseorang dengan tampilan yang lusuh, pakaian yang lusuh, tubuh yang tidak terawat, wajah yang tidak terawat. Kemudian dia berdiri di hadapan orang-orang Quraisy tersebut. Dia mengatakan, "Basyiril kanizina biradfin yuhma alaihi fi nari jahannam fayudau ala halamati thadi ahadihim hatta yakhruja min nughdi katifaihi wa yudau ala nughdi katifaihi hatta yakhruja min halamati thadyihi yatazalzal." Sambil berdiri, orang yang berpenampilan lusuh itu mengatakan, "Berilah kabar gembira bagi mereka-mereka yang suka menimbun-nimbun hartanya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan harta itu sebagai bara api yang kemudian ditaruh di atas dadanya, yang akan melelehkan dadanya itu sampai tembus ke tulang belikatnya, dan kemudian ditaruh di tulang belikatnya dan kemudian akan tembus sampai ke dadanya di neraka jahanam kelak." Kemudian fawadha'al qaum ru'usahum, semua yang duduk menundukkan kepalanya. Tidak ada seorang pun yang merespon apa yang diucapkan oleh orang tersebut, orang itu. Maka
orang lusuh ini pun pergi. Aku pun mengikutinya. Dan dia duduk di salah satu tiang masjid. Aku mendatangi beliau. Aku bertanya, "Ma ra'aitu haula illa karihu ma qulta lahum." Saya melihat bahwa apa yang kamu sampaikan tadi tidak membuat senang orang-orang tadi, orang-orang yang kamu ajak bicara. Maka kata orang lusuh tadi ini, "Inna haula illa yaqiluna syai'an." Mereka orang-orang yang tidak berakal, kata orang ini. "Inna khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam da'ani fa ajabtuhu." Sesungguhnya kekasihku Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah memanggilku suatu hari dan aku memenuhi panggilannya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke gunung Uhud dan berkata, "Atara Uhudan? Apakah kamu tidak lihat gunung Uhud itu?" Maka aku melihat ke gunung Uhud. Aku lihat panas yang luar biasa pada saat itu. Aku mengira Nabi SAW menyuruhku untuk ke gunung Uhud untuk mengambil sesuatu di sana. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma yasurruni annali mithlahu dhahaban unfiquhu kullahu illa thalathata dananir." Andai kata aku memiliki emas sebesar Uhud, aku tidak akan biarkan emas sebesar Uhud itu tersimpan lebih dari 3 hari. Kecuali aku sisakan 3 dinar, kata Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain disisakan 3 dinar untuk bayar hutang. Namun kemudian kamu perhatikan, kata orang tua ini, bagaimana mereka sekarang mengumpulkan dunia. Mereka tidak berakal. Mereka tidak berakal. Kemudian aku pun berkata, "Malaka wa li ikhwatika min Quraisy?" Kenapa engkau tidak mendekat saja dengan mereka, dengan saudara-saudaramu sesama Quraisy? La ta'tarihim wa tusib minhum. Jangan kamu celah mereka sehingga kamu mendapatkan beberapa pertolongan dari mereka. La wa rabbik, la, demi Tuhanmu, la as'aluhum an dunya wa la astaftihim an din. Saya tidak akan bertanya kepada mereka tentang dunia dan aku pun tidak akan bertanya tentang agama sampai aku bertanya kepada mereka tentang agama sampai aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Laki-laki tua itu adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Di dalam Sahih Muslim ada tambahan riwayat, ketika dia pergi dia pun duduk. Aku bertanya, "Siapa kamu?" Al-Ahnaf bin Qais bertanya, "Siapa kamu?" Maka dia mengatakan, "Abu Dzar." Abu Dzar. Kemudian saya pun bertanya, "Apa yang kamu ucapkan tadi?" Kata Abu Dzar, "Sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian saya pun bertanya terkait tentang pemberian yang saya terima, bagaimana sikapku terhadap pemberian jika aku menerima hadiah? Maka kata Abu Dzar, "Khudhu fa inna fihi al-yawma ma'unah wa idza kana thamanan lidinika fada'hu." Jika itu pemberian membantu penghidupanmu dan kehidupanmu, ambil, terima. Namun jika hadiah dan pemberian itu sebagai upah, artinya kompensasi terhadap agamamu, jangan. Ya, maksudnya adalah disogok untuk mengeluarkan fatwa yang haram, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, untuk dijilat oleh pejabat atau penguasa atau orang-orang kaya, diberi upah tertentu supaya menyampaikan sesuatu sesuai dengan hasrat dan hawa nafsu mereka. Tinggalkan uang itu, tinggalkan hadiah tersebut. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi SAW berpesan kepada Abu Dzar untuk menjaga kehormatan dirinya dan bersabar serta menjauhi segala fitnah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW sekali waktu pernah menaiki keledai dan kemudian memboncengkan aku di belakangnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, ara'aita in asaban nasa ju'un syadidun la yastati'u an taquma min firashika ila masjidik, kaifa tasna?" Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, andai kata manusia mengalami krisis, paceklik yang luar biasa, kelaparan yang luar biasa, sampai seseorang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya untuk ke masjid, saking laparnya, apa yang kamu perbuat? Apa yang harus kamu lakukan? Kata Abu Dzar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang maha tahu, yang lebih tahu. Qala ta'affaf. Nabi SAW bersabda, jaga kehormatan dirimu, jangan pernah minta-minta. Walaupun dalam krisis kelaparan yang seperti itu, sampai kamu tidak bisa bangun dari tempat tidurmu, jangan pernah minta-minta. Ta'affaf, jaga kehormatan diri, jangan pernah menengadakan tangan ke manusia.
Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, ara'aita in asaba an-nasa mautun syadidun yakuna al-baitu fihi bil 'abd, kaifa tasna?" Bagaimana jika terjadi wabah, kematian di mana-mana, sampai di rumah-rumah itu jadi kuburan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW bersabda, isbir, sabar. Maksudnya sabar di sini, jangan keluar dari tempat wabah itu. Ya, jangan keluar, sabar kamu di sana. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, Ya Abu Dzar, ara'aita in qatala an-nasu ba'dhuhum ba'dha hatta taghraka hijaratu az-zaiti min ad-dima, kaifa tasna? Wahai Abu Dzar, andai kata nanti terjadi fitnah, orang saling bunuh, perang bunuh, saling bunuh satu dengan yang lainnya, sampai batu-batu di Zaid, ada satu tempat namanya Zaid, bebatuan di Zaid tergenang dengan darah, apa yang kamu lakukan? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW bersabda, uq'ud fi baitik wa aghliq 'alaika babak. Duduk di rumahmu, kunci pintu rumahmu. Jangan keluar untuk saling membunuh satu dengan yang lainnya. Kemudian Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, fa in lam utrak, kalau saya tidak dibiarkan tinggal di rumah saya, ya, saya sudah bersembunyi, tidak ingin nyeburkan diri dalam fitnah itu, dalam saling membunuh sesama muslim ini. Sini teriak Allahu Akbar, situ teriak Allahu Akbar juga. Jika saya tidak didiamkan ya Rasulullah, saya dipaksa keluar. Fa'ti man anta minhum fakun fihim. Tinggalkan rumahmu, balik ke kampungmu, kata Nabi SAW. Balik ke desamu, ke dusunmu sana, dan tinggal di sana. Fa'akhudhu silahi ya Rasulullah. Waktu saya balik ke kampung saya itu ya Rasulullah, boleh saya bawa senjata saya, pedang saya? Idzan tusyarikuhum fima hum fihim. Jika engkau membawa senjatamu, kamu sama saja dengan mereka. Walakin in khashita an yaru'aka syu'a'us sayf fa'alqi tarafa ridaika ala wajhika hatta tabu'a bi ithmihi wa ithmik, hatta yabu'a bi ithmihi wa ithmik. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan senjatamu. Dan jika andai kata kamu khawatir karena ketika kamu ingin ditebas pedang oleh mereka, dipaksa, kamu akan dibunuh, dan kamu khawatir takut dengan tebasan pedang itu, tutuplah wajahmu dengan sisa pakaian, sisa kain di pakaianmu. Tutup wajahmu, biarkan kamu dibunuh. Kata Nabi SAW, berikan wajahmu itu sampai dia nanti yang akan nanggung dosamu dan dosanya. Hadis ini berkata muhakkiknya, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini di antara wasiat agar kita sabar menghadapi ujian, sabar dan meninggalkan fitnah ketika fitnah itu terjadi. Karena fitnah akhir zaman ini banyak bentuknya. Di antara fitnah akhir zaman kathratul haraj, banyaknya pembunuhan, sehingga banyak Islam berperang, saling bunuh, syiarnya sama, Allahu Akbar, sama-sama Allahu Akbar. Dan berapa banyak yang kemarin berangkat atas nama Al-Qaeda, atas nama ISIS atau yang lainnya, saat ini mereka atau keluarganya yang tersisa menyesali keberangkatan mereka. Saya banyak beberapa teman yang berangkat, saya tanya bagaimana nasib si fulan, sudah meninggal, mati dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh tentara, misalnya yang berangkat ke Yaman, dibunuh tentara Yaman. Memang tentara Yaman kafir, tentara Yaman muslim. Bagaimana nasibnya mati di tangan kaum muslimin sendiri. Ada misalnya ini ISIS perang dengan Jubhatun Nusrah, ya, sama-sama muslim. Bagaimana nasibnya mati yang seperti itu? Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Di akhir hayatnya Abu Dzar, beliau tinggal menjauh dari kota Madinah. Karena tidak jauh dari kota Madinah, di satu tempat namanya Rabadzah. Ya, sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Ibrahim Ibnul Ashtar bahwa Abu Dzar ketika menjelang wafatnya beliau tinggal di Rabadzah berdua dengan istrinya. Sampai istrinya menangis. Abu Dzar bertanya, "Ma yubkik? Kenapa engkau menangisiku?"
abki annahu la yadali binafsik wa laysa indi thawbun yasa'uka kafanan. Saya menangis karena saya tidak akan sanggup ngurus dirimu. Kamu badannya besar. Satu. Dan saya tidak punya kain kafan untuk mengkafanimu. Kain kafan saya tidak punya. Kata Abu Dzar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa ana indahu fi nafarin. Pernah suatu hari saya bersama beberapa orang dan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna rajulun minkum bi falatin minal ard yashhaduhu isabatun minal mu'minin. Salah seorang di antara kalian akan meninggal dunia di tengah padang pasir dan dia akan disaksikan oleh beberapa orang dari orang-orang beriman. Kata Abu Dzar, semua orang yang duduk bersama Rasulullah SAW saat itu semuanya sudah mati di kota Madinah dan diikuti jenazahnya oleh banyak orang. Tinggal di keluarganya dan diantarkan jenazahnya oleh banyak orang. Yang tersisa hanya aku saja, kata Abu Dzar. Aku saja yang tersisa. Dan aku sekarang ada di tengah padang pasir akan meninggal dunia. Maka kata Abu Dzar, coba kamu keluar dari tenda ini, lihat. Sebentar lagi kamu akan lihat ada rombongan orang-orang beriman akan datang kemari. Wallahi, kata Abu Dzar, fa inni wallahi ma kadzabtu wala kudzibtu. Saya tidak bohong dan saya tidak dibohongi. Artinya yang menyampaikan kepada beliau siapa? Rasulullah SAW. Saya tidak bohong dan saya tidak akan dibohongi. Wa inni dzalika qad inqata'al hajj. Kemudian istrinya mengatakan, wa anna dzalik wa qad inqata'al hajj. Bagaimana mungkin ada rombongan mau lewat sini? Ini bukan musim haji. Kalau musim haji mungkin ada rombongan lewat kemari. Kata Abu Dzar, keluar, tunggu. Subhanallah. Tidak lama ketika baru istrinya keluar ini, ada rombongan kuda. Dilihat dari rombongan debunya ini menghampiri rombongan berkuda ini. Kemudian ketika rombongan itu melihat seorang wanita ada di tengah padang pasir seperti ini, mereka bertanya, "Malaki? Kenapa kamu? Ada apa wahai ibu?" "Imru'un minal muslimina taqufunahu wa tu'jaruna fi." Maukah kalian membantu salah seorang dari orang beriman dan semoga kalian akan diberi pahala untuk membantu orang beriman tersebut? Maka rombongan orang ini bertanya, "Man huwa?" Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Maka mereka pun mengatakan, "Kami akan tebus dia dengan ayah dan ibu kami." Ya, karena Abu Dzar sahabat yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. "Kami akan tebus dia dengan ayah dan ibu kami." Maka mereka pun turun dari kudanya, mereka mengikat kudanya dan mereka mendatanginya. Mereka mendatangi Abu Dzar. Ketika mereka mendatangi Abu Dzar yang sedang sakit sakaratul maut, Abu Dzar mengatakan, "Abshiru, antumun nafar alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fikum ma qala." Bergembiralah, kalian ini orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yang akan dikuburkan oleh serombongan orang beriman. Ya, ini kabar luar biasa. Orang ini akan dimakamkan oleh rombongan orang beriman. Abshiru, bergembiralah kalian. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imra'aini muslimaini halaka bainahuma waladan aw thalathatun fahtasaba wa sabara fayarayani an-nara abadan." Tidaklah dua hamba muslim, maksudnya suami istri, yang dia kematian dua orang anak atau tiga orang anak dan dia sabar mengharapkan pahala dari Allah dari musibah yang diujikan kepadanya, itu mustahil pasangan ini melihat neraka. Mustahil dia melihat api neraka. Artinya pasti masuk surga. Kemudian beliau mengatakan, kamu lihat bahwa saya hanya memiliki pakaian yang menempel di badanku dan tidak cukup untuk menjadi kain kafanku. Aku berpesan kepada kalian, siapapun di antara kalian yang memberikan kainnya untuk kafanku, jangan sampai di antara kalian yang memberikan kainnya adalah seorang pejabat atau seorang tentara bayaran negara atau gubernur atau yang semisalnya. Ternyata yang datang orang-orang seperti itu semua, ya, orang-orang terhormat semuanya. Mereka kemudian
ternyata hanya ada seorang pemuda Ansar. Yang pemuda ini mengatakan, saya membawa beberapa kain hadiah dari ibuku, dan ini yang saya sediakan, saya berikan untuk kain kafanmu nanti. Maka Abu Dzar mengatakan, kain itu saja, yang lainnya tidak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beliau meninggal dunia pada tahun 31 Hijriyah atau 32 Hijriyah. Dan di antara yang ikut menyolati Abu Dzar pada saat itu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an juga meninggal di tahun yang sama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Sirin pernah bertanya kepada keponakan Abu Dzar, apa peninggalannya Abu Dzar? Abu Dzar hanya meninggalkan seekor keledai jantan dan 2 ekor keledai betina, tidak ada yang lain. Ini peninggalannya Abu Dzar dari kehidupan dunia. Beliau di antara orang yang pertama masuk Islam, murid setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh dengan semua wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sampai beliau bertemu Allah meninggal dunia. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Dan antum melihat Abu Dzar radhiyallahu an di antara sahabat yang jarang disebut dibanding yang lainnya. Namun beliau di antara bintang-bintang yang ada di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Para ulama mengatakan setiap sahabat memiliki keutamaan yang layak untuk dibuat satu buku tersendiri menjelaskan akan keutamaan mereka. Saking hebatnya mereka. Dan tidak salah jika Nabi SAW bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia generasiku, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang disampaikan sebelum kita tutup kajian kita? Nah, mengenai pertemuan Abu Dzar dengan Rasulullah yang pertama kali, Abu Dzar disuruh pulang ke daerahnya untuk menyampaikan dakwah. Di saat pertemuan itu masih singkat sekali, belum ada bekal keilmuan atau kondisi itu. Dengan kalau kita sampaikan sekarang di saat ini, kita disuruh dakwah itu dengan ilmu. Nah. Sedangkan waktu itu Abu Dzar keilmuannya belum ada. Allah ibarik. Nah. Afwan. Jadi pertemuan Nabi SAW dengan Abu Dzar bukan sesingkat seperti yang di benak kita. Namun Abu Dzar tinggal bersama Nabi SAW sampai hampir hijrahnya Nabi. Berdasarkan riwayat Abu Dzar sendiri yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW berpesan menyampaikan bahwa beliau diperintahkan untuk hijrah ke negeri yang penuh dengan pohon kurma di sana. Ini artinya Abu Dzar radhiyallahu anhu berteman dengan Nabi SAW sekian waktu sampai menjelang hijrahnya Nabi, sampai menjelang hijrahnya Rasulullah SAW. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum, masa belajarnya mereka dengan Nabi, maka antum mengetahui istilah sahabat, barang siapa yang pernah berjumpa Rasulullah SAW walaupun sesaat. Benar ya, walaupun sesaat, maka dia dikatakan sahabat. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Rasulullah SAW, beriman dan berjumpa dengan beliau walaupun sesaat, tidak akan bisa kita tebus dengan kita belajar seumur hidup kita. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, satu majelis ilmunya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya tidak akan bisa kita bayar walaupun kita belajar selama 50 tahun. Ya, karena bagaimana dari sisi keberkahan, dari sisi yang menyampaikan ilmu Rasulullah SAW, melihat wahyu itu turun, melihat praktek wahyu dari Nabi SAW, ditambah lagi dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum sendiri. Mereka memiliki latar belakang ilmu tentang ilmu bahasa Arab yang mendalam, balaghah, kefasihan mereka, dan ini lebih dari cukup untuk memahami dengan sekilas apa yang diucapkan oleh Nabi. Mereka memahami dengan lebih mendalam, jauh melebihi pemahaman para ulama-ulama yang hidup sesudah mereka. Ya, maka kita mengetahui bahwa sigharus sahabat yang paling junior sekalipun jauh lebih terhormat dan mulia ketimbang kibarut tabi'in misalnya, yang paling hebat di kalangan tabi'in. Wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi? Silakan. Yang jenengan sampaikan dari pertanyaan beliau, jenengan kan sampaikan bahwasanya hadir di satu majelis Rasulullah itu kan keberkahannya sangat luar biasa. Sementara kan ada beberapa riwayat juga Rasulullah pernah mengabarkan yang hadir di majelisnya itu adalah salah satunya ada orang-orang munafik begitu. Nah, orang-orang munafik ini saja ketemu Rasulullah itu jadi munafik itu agar kita tidak seperti itu, dan kok bisa mereka munafik itu bagaimana? Nah, di antara sebab kemunafikan itu adalah su'un niyah, niat yang salah. Ya, niat yang salah itu yang menimbulkan kemunafikan dalam hati. Ketika niatnya bukan karena Allah di dalam memeluk Islam, bukan karena Allah di dalam belajar agama, bukan karena Allah di dalam berdakwah, tapi karena dunia, karena harta, karena jabatan, karena popularitas, karena hal-hal seperti ini, maka itulah yang membelokkan hati tanpa disadari menjadi orang-orang munafik. Ya, munafik ini bisa jadi seseorang itu munafik, dia tahu dirinya munafik, atau menjadi orang munafik dan dia tidak sadar dirinya munafik. Ya, wal'iyadzubillah. Karena apa? Karena dia bersama dengan orang-orang munafik yang semisalnya, yang berambisi terhadap dunia, yang pilih-pilih agama, ya, yang cocok dengan dirinya dikerjakan, yang tidak cocok nanti dulu, ya, diajak taat kepada Allah, milih-milih. Ya, kalau yang ini anak taat, kalau yang itu ntar dulu deh. Ya, sebetulnya saya menyiapkan satu materi kajian, tapi mungkin saya sampaikan secara online dari Jakarta mungkin insyaallah, membahas tentang ngaji tentang ayat-ayat tentang orang-orang munafik di dalam Al-Quran. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang mereka, humul aduwwu fahdharuhum qatalahumullah. Ya, mereka adalah musuh, maka waspadalah kalian terhadap mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Dan semakin akhir zaman, munafik ini semakin banyak dengan beragam bentuknya. Puluhan ayat Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat mereka. Dan jika antum ingin mendalami lebih dalam, Al-Imam Ibnu Qayyim misalnya dalam Madarijus Salikin menyebutkan sekian puluh dari sifat-sifat mereka. Dan semakin akhir zaman semakin banyak. Sampai ada sebuah riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu an yang beliau mengatakan ketika mengomentari seseorang yang berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik. Ya, kata Hudzaifah radhiyallahu an, kalau doamu dikabulkan jalanan bakal sepi. Ya, jalanan bakal sepi. Karena munafik itu tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak. Bahkan Hudzaifah radhiyallahu an juga menyampaikan sebagaimana dalam Syu'abul Iman, nanti akan tiba waktunya di hari Jumat di masjid, di hari Jumat di masjid, kamu melempar batu dengan asal pasti kena kepada orang munafik. Nah, siapa yang hadir di hari Jumat? Siapa yang hadir? Apa ada orang Nasrani, Yahudi, Muslimin? Namun melempar batu asal kena orang munafik. Ini menunjukkan bakal banyaknya, bahkan mereka bisa menjadi mayoritas. Itu juga di antara hikmah kenapa di awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan 4 ayat tentang sifatnya orang bertakwa, 2 ayat sifatnya orang-orang kafir, dan 11 ayat sifat dari orang-orang munafik. 11 ayat. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Kalau jika ingin menyampaikan sesuatu yang hak dari Al-Quran, itu kadang-kadang kita merasa dianggap memusuhi, atau mungkin kurang lemah lembut, atau mungkin ya barangkali kurang sopan bertentangan dengan apa yang dilakukan. Kira-kira tipsnya bagaimana, Ustaz? Barakallahu fiik. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswah dan qudwah kita. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Bahwa andai kata fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai kata wahai Muhammad, engkau ini orang yang keras, yang kasar, mereka akan bercerai-berai meninggalkan dirimu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat yang rahmat, yang lemah lembut. Yang dengan itu beliau sallallahu alaihi wasallam ini berdakwah. Namun
kelemah lembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti lunak yang mudah dibengkok-bengkokkan, ya, lunak yang mudah dibengkok-bengkokkan, ikut yang fleksibel, bisa ke kanan, bisa ke kiri, tidak seperti itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lemah lembut, tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tegas, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mungkin bisa dinego dalam masalah-masalah kebenaran dan kemunkaran. Tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan sesuatu yang batil. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di dalam menyampaikan kebenaran, beliau dengan lemah lembut. Ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat tegas dan bahkan terkesan kasar terkait dengan satu hal saja, sebagaimana dalam banyak riwayat, yaitu tentang kesyirikan. Ya, tentang kesyirikan. Ketika ada seorang pernah mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki ya Rasulullah. Nabi dengan keras menegurnya dengan mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul masyaallah wahdah, katakan hanya Allah saja yang berkehendak. Ya, Nabi SAW dengan tegas seperti itu. Kemudian ketika Nabi SAW melihat salah seorang memakai jimat, gelang pakai jimat, dicabut oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda, jika engkau mati dan itu ada di tanganmu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Ya, keras Nabi SAW terkait tentang masalah tauhid dan syirik. Namun di luar itu, Nabi SAW dengan lemah lembut, terlebih lagi kepada orang-orang awam, terhadap orang-orang awam yang jahil, yang tidak mengerti. Antum membaca dalam riwayat bagaimana ketika ada seseorang masuk ke masjid dan kemudian ngapain? Kencing di masjid. Kalau terjadi sekarang gimana? Ada orang tiba-tiba masuk mojok kencing, ya, kita apain? Kita lempar mimbar, ya. Kita lempar mimbar ke orang itu. Nah, ini di zaman Nabi SAW didiamkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dipanggil oleh Nabi setelah diperintahkan untuk dibersihkan, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Disampaikan dengan lemah lembut. Juga Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu an, ketika dia tidak tahu kalau sholat nggak boleh ngomong, ya, sekali waktu sedang sholat jamaah, dia masuk ke masjid, ketemu temannya yang lama nggak ketemu, disapa, apa kabarnya, gimana, lagi sholat, ya, temannya nggak jawab, tambah tinggi suaranya, saya ajak ngomong kamu lama nggak ketemu, kenapa nggak? Iya, iya. Tapi selesai sholat Nabi SAW bersabda, wahai manusia, ini adalah sholat. Waktunya untuk tilawatul Quran, zikir. Tidak ada ucapan manusia di sana. Kata Muawiyah, subhanallah, Nabi tidak nunjuk saya. Ya, padahal bisa nanya, siapa tadi? Ya, kamu ini, bisa gitu kan? Tapi Nabi SAW, wahai manusia, ini salat, ini tempatnya untuk berzikir, membaca Al-Quran. Tidak sepantasnya ada ucapan manusia di sana. Dengan lemah lembut Nabi SAW menyampaikan hal ini, sampai beliau mengatakan, saya tidak pernah menemui seorang guru seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi lemah lembut tapi tegas, ya. Dan tegas ini bukan berarti harus kasar. Tegas itu bukan harus kasar. Kadang orang kasar, naudzubillah, bahkan dakwah dengan umpatan, dengan celaan, cacian, makian. Seseorang, kalau kita mendengarkan seorang dai yang tidak pandai menjaga lisannya, bagaimana dia pantas untuk dipanut, untuk dijadikan uswah sebagai contoh, ya? Atau lemah lembut tapi kelembutan, ya, kelembutannya yang mana? Mencair ke sana kemari, belok kanan ustaz belok, kiri ustaz kiri, timur timur, barat barat, ke sana kemari dia ngacak jalannya zigzag, ya. Ini tidak punya pendirian. Pelin-pelan, harusnya dia tegas di atas manhaj yang sahih, di atas Quran dan Sunnah, tapi di dalam dakwahnya tetap lemah lembut, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana para imam-imam salaf terdahulu, ya, para imam-imam salaf terdahulu istiqamah di atas al-haq. Namun istiqamah mereka bukan membuat mereka menjadi orang yang kasar, ya, yang keras, tapi mereka dengan lemah lembutnya mereka tetap tegas di atas manhaj yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini ikhwatan iman, kesempatan kita ngaji pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.